Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Saibatul Aslamia, mahasiswi Tarjamah semester 3 dari Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini merupakan persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu linguistik Arab. Di sini saya akan membahas tentang verba transitif, verba intransitif, dan partikel. Yang pertama, saya akan membahas verba transitif atau yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai fi'il muta'addi. Definisi verba transitif menurut Ibnu Aqil dalam buku Cakrawala Linguistik Arab ialah verba yang diikuti oleh objek tanpa preposisi. Namun, definisi ini masih dilengkapi oleh beberapa linguis lainnya. Salah satunya menurut Dahda. Nah, menurut Dahda, selama verba ini membutuhkan objek atau pelengkap, maka disebut sebagai verba transitif. Verba ini juga banyak yang disertai oleh nomina atau objek dengan preposisi. Selanjutnya ada ciri-ciri verba transitif dalam bahasa Arab. Dahda dalam buku Cakrawala Linguistik Arab menguraikannya lebih luas konsep verba transitif. Membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada verba yang langsung diikuti oleh objeknya. Contohnya, syariba al-waladul labana. Anak itu minum susu. Yang kedua, verba yang diikuti huruf hamzah dengan Yang kedua ada verba yang diikuti huruf hamzah yang terletak sebelum verba. Contohnya, akramtu Muhammadan. Aku menghormati Muhammad. Yang ketiga, mendobelkan huruf kedua pada verba. Contohnya, hasanna aliyu akhlakuhu. Ali memperbaiki sikapnya. Yang keempat, verba dengan bantuan preposisi. Contohnya, jalasa Khalidun ala sarir. Yang artinya, Khalid duduk di atas ranjang. Dan yang kelima, verba dengan bantuan adverbiah. Contohnya, dakhaltu al-ghurfata ba'da sholatin. Saya masuk kamar setelah sholat. Selanjutnya, verba transitif terbagi menjadi 2. Yang pertama, verba ekatransitif, dan yang kedua, verba ditransitif. Verba ekatransitif adalah verba yang memiliki satu nomina atau objek. Cirinya ditandai dengan pronomina atau domir. Contohnya, hajaituhu, yang artinya aku berdebat dengannya. Hu di sini sebagai pronomina persona ketiga tunggal, yaitu ciri dari verba ekatransitif. Yang kedua, verba duitransitif yaitu verba yang memiliki 2 nomina, satunya objek dan satunya lagi pelengkap. Contohnya, hasiba Khalidun at-ta'ama ladzidzan. Khalid mengira makanannya enak. At-ta'ama di sini sebagai objek dan al-ladzidzannya sebagai pelengkapnya. Selanjutnya, verba transitif khusus untuk af'alul al-qulub, yaitu pekerjaan hati, atau verba-verba yang secara semantis terkait dengan emosi. Al-Hashimi dalam buku Cakrawala Linguistik Arab membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, verba yang maknanya memastikan terjadinya sesuatu. Contohnya, wajadtu sidqu zinata, yang artinya aku mendapati kejujuran sebagai perhiasan. Nah, yang kedua ada verba yang mengandung makna besar kemungkinan terjadinya sesuatu. Contohnya, khiltu dirasata mut'atan, yang artinya aku menganggap pelajaran itu menyenangkan. Yang ketiga, verba yang menunjukkan adanya keyakinan. Contohnya, ta'lamu ar-riba balaun, yang artinya ketahuilah bahwa riba adalah petaka. Dan yang keempat yaitu verba yang digunakan untuk meyakinkan tetapi masih berupa hipotetis. Hipotetis itu masih berupa dugaan, masih belum tahu benar atau salahnya. Contohnya,
zanantu Zaidan muntolikon, yang artinya aku mengira Zaid sedang pergi. Selanjutnya saya akan membahas verba intransitif atau verba tak transitif yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai fi'il lazim. Definisi verba intransitif adalah verba yang hanya melibatkan subjek atau nomina dan maknanya jelas tanpa diikuti objek. Contohnya, dhahaba Sa'idun, yang artinya Said pergi. Dhahaba di sini sebagai verba intransitif, yaitu yang maknanya jelas tanpa diikuti objek. Sa'idunnya sebagai nomina yang berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya, verba intransitif yang maknanya berhubungan dengan beberapa jenis. Di sini saya mengambil 5 makna verba. Makna-makna verba. Yang pertama, makna verbanya berhubungan dengan pembawaan. Contohnya, syaju'a at-talibu, yang artinya murid pemberani. Yang kedua, makna verbanya berhubungan dengan bersih. Contohnya, tahuratiflu, yang artinya bayi suci. Yang ketiga, makna berhubungan dengan masalah kotor. Contohnya, wasihu al-makanu, yang artinya tempat itu kotor. Yang keempat, makna verbanya berhubungan dengan kecantikan. Contohnya, tajalla ainu, yang artinya mata itu bersinar. Dan yang kelima, ada makna verbanya berhubungan dengan sifat. Sifatnya tidak tetap. Contohnya, marido abi, ayahku sakit. Selanjutnya, ada beberapa verba menjadi intransitif jika mengikuti pola verba berikut. Di sini terdapat 4 pola verba, yaitu yang pertama mengikuti pola prefix in, wazannya in fa'ala. Contoh verba transitifnya adalah kasaro, yang artinya memecahkan. Jika kasaro mengikuti wazan in fa'ala menjadi in kasaro, yang artinya pecah. Contoh kalimatnya in kasaro mir'atun, cermin itu pecah. Yang kedua, dengan pola prefix ta, yaitu wazan tafa'lalah. Contoh verba transitifnya rok-roko, yang artinya mengalirkan. Jika rok-roko mengikuti wazan tafa'lalah, maka menjadi tarok-roko, yang artinya mengalir. Contoh kalimatnya tarok-roko dam'uhu, air matanya mengalir. Yang ketiga, ada pola prefix i dan infiks geminasi konsonan. Contohnya if'allah. Contoh verba transitifnya yaitu gobiro, yang artinya terkena debu. Jika gobiro mengikuti wazan if'allah, maka menjadi igbarro, yang artinya keruh. Contoh kalimatnya igbarro al-ma'u, air menjadi keruh. Dan yang keempat, ada pola prefix i dan infiks nun, yaitu mengikuti wazan if'anlalah. Verba transitifnya adalah harjama, yang artinya mengumpulkan. Jika harjama mengikuti wazan if'anlalah, maka menjadi ihranjama, yang artinya berkumpul. Contoh kalimatnya ihranjama al-qaumu, sekelompok orang sedang berkumpul. Selanjutnya, ada beberapa verba dalam bahasa Arab dapat menjadi verba intransitif. Alwi dan kawan-kawannya menyebutnya sebagai verba semi-transitif. Nah, verba semi-transitif adalah kalimatnya yang predikatnya bisa diikuti oleh objek dan bisa juga tanpa diikuti objek. Nah, dengan adanya objek, maka kalimat tersebut maknanya jelas, dan tanpa objek pun kalimat tersebut sudah dapat dipahami. Nah, jadi verba semi-transitif ini mempunyai 2 pola. Yang pertama, pola yang ada yaitu pola yang ada objeknya.
yaitu yang pertama mengikuti pola prefiks ta dan infiks geminasi konsonan. Contohnya tafang Allah. Contoh verbanya tafajjaro yang artinya meletus. Jadi contoh kalimatnya adalah tafajjaro al-birkana yang artinya gunung Merapi meletus. Nah, yang kedua, contoh kalimat yang ada objeknya, yaitu mengikuti pola prefiks i dan ta, yaitu wazan ifta'ala. Contohnya iftatah yang artinya membuka. Contoh kalimatnya iftataha al-bi yang artinya dia membuka perpustakaan. Nah, dan yang selanjutnya saya akan membahas partikel. Nah, partikel atau yang dikenal sebagai harf dalam bahasa Arab. Nah, apa itu partikel? Nah, partikel adalah kata yang maknanya tidak sempurna kecuali kata tersebut bersanding atau berhubungan dengan jenis kata lainnya. Nah, dalam bahasa Indonesia, partikel ini disebut sebagai kata hubung, kata sambung, kata tugas, kata depan, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Saiba dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, harf terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah partikel atau harf yang mendampingi nomina atau isim. Yang kedua, partikel harf yang mendampingi partikel atau harf yang mendampingi verba atau fiil. Dan yang ketiga ada partikel yang mendampingi isim dan fiil. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan harf yang mendampingi isim atau partikel yang mendampingi nomina. Yaitu biasanya berupa preposisi atau harfu jar, partikel vokatif atau harfun nida, dan partikel akusatif atau harfun nasab. Contohnya toba ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Ila di sini adalah harf yang mendampingi isim, yaitu berupa preposisi. Selanjutnya, yang kedua, harf yang mendampingi fiil, biasanya merupakan partikel akusatif atau harfun nasab dan partikel jusif atau harfi jazi. Contohnya lan yanja'a al-kaslanu, yang artinya tidak akan sukses orang yang malas. Nah, lan di sini sebagai harf yang mendampingi fiil, yaitu berupa partikel akusatif. Dan yang terakhir adalah harf yang mendampingi isim dan fiil. Nah, biasanya berupa konjungsi atau harfu ataf, partikel tanya atau harfu istifham, dan partikel jawab atau harful jawab. Contohnya akal tu tufahan wa anaban. Contohnya akal tu tufahan wa anaban, yaitu artinya aku makan apel dan anggur. Nah, wa di sini sebagai harf yang mendampingi isim dan fiil, ia berupa konjungsi atau harfu ataf. Akal tunya sebagai verba dan tufahan anabannya sebagai isim. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.